Yang pertama, saya turut bela sungkawa pada keluarga. Saya merasakan kepedihan yang sangat mendalam karena saya juga seorang ayah, punya anak kecil yang satu umuran. Bagaimana kehilangannya saya tidak bisa membayangkan. Tapi apapun, saya sudah mendengar bahwa keluarga sudah islah. Saya mendorong hal itu karena apa? Kita sebetulnya bukan permasalahan antar manusianya ini. Ya, islah adalah jalan yang terbaik. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa takdir, semua meyakini bahwa ini adalah takdir. Tapi dari sebuah kejadian kita harus mengambil hikmah semua ini. Saya pikir kalau melihat, walaupun pengetahuan hukum saya dangkal, ketika nyawa orang melayang, ini proses harus tetap berlanjut. Kalau masalah islah, ya itu harus dilakukan antara keluarga dan pihak pengendara. Dan yang kedua, hikmah kedua yang harus kita tarik, ke depan harus ada regulasi yang lebih jelas terhadap konvoi-konvoi ini. Kita tidak benci terhadap konvoinya, kita tidak benci terhadap mogeknya, tapi tata cara untuk melakukan konvoi di tengah pemukiman, terutama melintasi pemukiman, ini yang harus diatur. Jangan sampai kecepatan itu tinggi sehingga motor tidak bisa terkendalikan. Ya, ini semua pihak saya pikir, bukan hanya warga masyarakat pada Pangandaran, bukan hanya pihak korban, bukan hanya pihak pengendara, mengambil hikmah dari kejadian ini karena Tuhan semata-mata memberikan musibah ini untuk mengambil hikmah. Nah, mudah-mudahan ke depan ada aturan yang lebih baik untuk para pengendara motor, kemudian pelaksanaan juga lebih baik. Dalam arti, ya jalan ini untuk semua masyarakat. Ada penduduk yang harus dilewati, ada pengendara lain yang melintasi jalan. Bagaimana caranya jalan yang segitu-gitunya semua orang bisa terakomodir. Jangan sampai ada korban-korban lain ke depan. Saya pikir, saya mengajak semua unsur yang ada di Kabupaten Pangandaran atau dimanapun, pihak kepolisian, pihak masyarakat, pihak pemerintahan daerah lain sebagainya, untuk mengambil hikmah dari kejadian ini sehingga ke depan jauh lebih baik. Itu aja. Pak Dok, untuk mendorong proses hukum sendiri, harapannya untuk ke pihak penegak hukum gimana? Kalau menurut beberapa pengacara, ini bukan sebuah delik aduan kan. Jadi ini kewenangannya sepenuhnya mutlak pada pihak kepolisian sebagai penyidik. Harus dilanjutkan atau tidak, ya itu berarti mutlak bolanya ada di pihak kepolisian. Kita sih berharap sebagai masyarakat, ya semua di mata hukum sama, equal, kesetaraan dalam hukum. Karena ya itulah hukum. Hukum diciptakan pertama untuk memberikan efek jerah, yang kedua untuk memperbaiki peradaban manusia ke depannya. Ya, salah satunya ya ini peradaban kita kalau kita menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Ya itulah saya kira tujuan hukum. Ya gitu. Berarti mendorong untuk proses berjalan sesuai dengan prosedur hukum ya? Iya, kalau hukumnya berbicara seperti itu, ya kita harus dorong. Karena hukum adalah sebuah konsensus besar yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi oleh semua pihak, oleh masyarakat, oleh pihak kepolisian, pemerintah, dan sebagainya. Tanpa memandang bulu.